kepada kita semua, para pemerintah, semoga kasus pelanggaran HAM segera tertuntaskan, termasuk kasus almarhum ini. Mungkin untuk singkat waktu, tanpa banyak basa-basi lagi, kami persilakan untuk kata sambutan yang pertama akan diberikan oleh Bapak Rusdi Mukhtar. Pak Bapak, kita disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Pada hari yang berbahagia ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kesempatan, umur panjang, sehat badan, sehat pikiran kepada kita semua hingga kita penuhi undangan kita pelaksana diskusi ingatan Aceh kepada saudara kita Munir yang dibunuh oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab pada hari Selasa tanggal 7 September pada tahun 2004. Pada saat itu Aceh dilanda konflik besar-besaran. Selawat dan salam sama-sama juga kita sampaikan berpakuan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga sahabat beliau sekalian. Yang saya muliakan kepada panitia pelaksana Pemuda Partai Aceh Kabupaten Birim diketuai oleh Andi Wijaya beserta rakan-rakan yang telah mendukung acara diskusi ini. Dan saya muliakan kepada pemateri kita Panglima Nyo Beraminan salah satu tokoh Guru yang peduli Aceh, Pak Dun Seribe Surtu Seribe Cikurtu untuk 8 masanya. Yang umumnya kepada saudara kita atau abang kita Abang Azmi Abu Bakar, yang pemateri kita. Yang saya muliakan kepada Bang Hendra Saputra. Beliau adalah koordinator Kontras Aceh. Beliau telah berakhir dari Banda Aceh bersilaturahmi kepada kita rakyat Birim. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada beliau. Mungkin beliau nanti memberi ilmu kepada kita macam mana bisa saudara kita yang telah syahid pada tahun 2004. Yang saya mulia kepada hadirin dan hadirat, para wartawan Sanpres yang telah berhadir pada acara diskusi ini. Jadi sebelum saya memaparkan beberapa pepatah kata, sebenarnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Rusdi Mukhtar. Saya jemput di langit. Jadi John adalah Zero Wakil Rakyat Pak Partai Aceh dan Ketua Fraksi di Nasihat. Alhamdulillah, kamu di fraksi Partai Aceh
mendukung kegiatan-kegiatan yang bernuansa perjuangan. Karena kenapa? Munir adalah seorang pahlawan reformasi, seorang pahlawan hak asasi manusia. Tidak ada seorang pun yang mau mengorbankan nyawanya. Dan beliau adalah punya jasa juga kepada Aceh. Pada tahun 1998 dia menyelamatkan saudara kita dari mantan komandan yang telah syahid, Tunku Ishak Daud, waktu itu di dan dia memperjuangkan tentang hak asasi Aceh. Pada saat itu tahun 2004 dia sebenarnya bukan kuliah ke Amsterdam, tapi dia membawa berkas-berkas tentang terhadap kasus-kasus yang ada di Indonesia, terutama Aceh. Pada saat itu konflik besar-besaran. Makanya pada hari ini kita wajib bersyukur, wajib memberi doa kepada beliau bahwa ke 13 tahun dengan syahidnya beliau mengorbankan darah, nyawa, meninggalkan harta, meninggalkan kita, meninggalkan anak dan istri. Makanya regenerasi pemuda-pemuda harus ada mengalir dalam dia yang telah mengorbankan demi martabat harkat rakyat Indonesia. Jadi nyo sebenarnya dia mengapa saja sebenarnya nyo hari-hari yang besar lah NB PPA yang akan terbentuknya nyo harus ditugasi. Contoh memperingati Paditun syahidnya saudara kita Tunku Abdullah Syamini. Oleh Paditun berapa tahun meninggalnya Paduka Wali Nangro. Oleh kemarin sudah kita laksanakan juga zikir bersama atau diskusi atau refleksi 12 tahun perdamaian Aceh. Ini beberapa bulan ke depan, mungkin 4 Desember kita harus melaksanakan, karena pemuda-pemuda dari Partai Aceh adalah darah-darah pejuang. Saya selaku wakil rakyat yang ada di beberapa tahun lagi sangat mendukung pemuda-pemuda dan sarankan kepada pemuda-pemuda yang ada di BIN atau pemudi bergabunglah dalam PPA supaya Partai Aceh, partai kita banggakan, marwah harkat martabat kita adalah Partai Aceh. Jangan dihilangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ada di Aceh. Makanya harapan saya yang terakhir kepada pemuda dan pemudi, jagalah perdamaian yang ada di Aceh. Jagalah partai yang telah diwariskan oleh orang tua kita, yang telah mengorbankan nyawa, harta dan sekaligus. Pada hari ini kita memohon kepada Allah, semoga diskusi kita terhadap perjuangan saudara kita Munir bisa memberi kepada dia Allah seorang tokoh, seorang pahlawan. Nah, setuju? Kita boleh seorang pahlawan memperjuangkan hak asasi manusia. Nah, setuju dengan Indonesia?
mengasih dengan burung lagi maaf. Lung pinyo lu lagi ini bawun drone. Lung acara makan tu ronyo. Tahui Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Direktur Rumah Sakit dan Kepala Puskesmas yang ada di 17 kecamatan dengan kasus ubat yang KIP bertanya expired atau kadaluarsa. Ini kejadian di Pandra di Ule Kampungan Pandra daerahnya Kodi. Jadi pada orangnya pada anyo pada saatnya kamu nyonya ngaku kurang ini belum lagi di tahun berada sampai merayati sampai luati nyok kalau berikut memang untuk acara lebih kurang mengerti lagi maaf dan ucapkan terima kasih kepada pimpinan kepada Luluan Bandung baik kakak-kakak adik-adik itu dan abang wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rusdi Mukhtar yang telah memberikan sepatah dua kata-kata sambutan. Berikutnya kita masuki acara yang selanjutnya. Nah, untuk lebih jelas lagi kita akan mengetahui langsung dari para penyaji materi kita hari ini. Baik, saya akan sedikit memberitahu terkait sesi tanya jawab nanti ya. Jadi kita akan menanyakan apa yang akan dipaparkan oleh penyaji materi kita. Nanti beliau akan menyampaikan dan saya akan memberikan waktu untuk tanya jawab. Setelah beliau memaparkan materi beliau. Baik, langsung saja yang pertama kami persilakan kepada Abang Indra Asli Abang Indra. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salut betul sama pemuda Partai Aceh yang mau dan mampu menyelenggarakan diskusi memperingati Cak Munir pada hari ini. Saya kira ini sebuah kebanggaan bersama bahwa Biren melakukan hal yang mulia pada hari ini. Aplaus untuk kawan-kawan pemuda Partai Aceh. Salut sekali lagi, apalagi setelah saya tanya tadi sama Bang Hendra di Aceh, hanya di Biren dilaksanakan peringatan terhadap Jamunir. Sekali lagi tepuk tangan. Enggak, ini peristiwa penting sebetulnya ketika yang lain mungkin sudah patah semangat, sudah melihat ini bukan sebuah hal yang penting. Kemudian bagaimana kita di Biren justru melakukan ini. Saya sendiri yang sedang pulang kampung, saya ceritanya pulang kampung, merasa terhormat betul bisa diundang di sini untuk berdiskusi dengan saudara-saudara semua. Kaget juga saya kenapa saya diberikan kesempatan, padahal lebih banyak
lain lagi seperti ampun kita satu ini dari Padang, yang lebih kompeten sebetulnya, atau kakak misalnya Kak Putro. Salam dari Arabiani Kak Putro. Kak Putro ya. Hai. Salam dari Arabiani. Iya. Seharusnya beliau yang duduk di depan berbicara. Jadi saya merasa kecil hati sebetulnya, nggak pede lah. Iya betul. Sedikit mungkin cerita saya tentang Munir ya. Saya mengenal beliau sekitar tahun 98 di Jakarta. Waktu itu sedang rame-ramenya lah aktivitas aksi-aksi mahasiswa. Kebetulan ya kita bagian dari aksi-aksi tersebut di Jakarta. Pada waktu itu ya mahasiswa terutama dan pemuda, tujuan utamanya adalah melengsarkan rezim Soeharto. Itu yang kalau kita ingat 98, ingatannya selalu menurunkan Soeharto menguasai DPR. Pertemuan dengan Cak Munir itu di LBHI di Jakarta. Itu di dekat tahu semua ya LBHI di mana? Di dekat Rumah Sakit Cipto. Cak Munir juga berkantor di situ. Itu kontras saya tidak salah sekitar awal 98 terbentuk ya, Maret ya. Maret. Kontras ini dibentuk, dia merupakan gabungan. Jadi beberapa buffer aksi atau NGO membuat sebuah apa istilahnya ad hoc lah, sebuah lembaga khusus untuk mengurusi korban-korban kekerasan dan yang dihilangkan. Keberadaan kontras pada waktu itu sebenarnya tepat betul dengan aktivitas kami yang berada di Jakarta dalam melakukan aksi-aksi. Timbul semangat bahwa kalau hilang ada yang akan mencari, kalau dilakukan kekerasan ada yang akan membela. Ini yang perlu kita ingat, pentingnya kehadiran kontras, pentingnya kehadiran Munir pada awal 98. Ada sebuah hal baru yang timbul di kalangan aktivis yang sebelumnya hilang begitu saja, ditangkap begitu saja tanpa prosedur-prosedur yang semestinya. Ketika hadir kontras, hal ini sudah mulai bergeser. Ini yang kita syukuri. Walaupun sebetulnya kondisi pada saat itu luar biasa panas. Itu Maret, Mei itu meledak Jakarta. Jakarta luar biasa kisruh lah ya. Sampai mungkin ingat peristiwa terhadap etnis Tionghoa, ya, kerusuhan, pemerkosaan yang dilakukan secara sistematis luar biasa hampir di seluruh pelosok Jakarta. Dan juga pada waktu itu juga di daerah-daerah, mungkin termasuk di Aceh juga aksi, mungkin Bang Rima yang ingat ya. Almarhum Coy di Siki ya. Jadi semua waktu itu berbareng melakukan aksi-aksi yang sangat berani. Dan kenapa berani? Ada kontras, ada Munir. Ini yang perlu digarisbawahi. Ada yang mengadvokasi. Itu sedikit mungkin cerita saya. Terkemudian ketika aktivitas kami di Jakarta sudah mulai artinya Soeharto sudah lengser dan segala hal sudah menjadi baik tanda kutip lah ya, jadi pergantian kekuasaan dan lain-lain. Aceh meneruskan perjuangan yang
di tempat lain sudah berhenti. Ini yang membedakan aktivis Aceh dengan aktivis Jakarta, Palembang, Jogja, Bandung, Makassar. Mereka pasca pergantian kekuasaan seperti melemas. Ini saya bicara terlalu kecil atau terlalu besar? Kedengaran maksud saya? Kawan kebenaran ada apa itu ada tidak tertangkap maksudnya. Jadi saya ingin menggambarkan bahwa saat itu ketika semua berhenti, Aceh masih terus melakukan Kongres Mahasiswa Pemuda Aceh Selatan yang menghasilkan referendum, ya, ekses daripada daerah operasi militer. Jadi aktivis Aceh tidak ada istirahat, lembur terus, sampai 2004 tsunami juga menerus. Mereka menjelma menjadi aktivis kemanusiaan. Itu sebetulnya cikal bakal aktivis-aktivis tsunami, ya. Itu juga banyak kita berhutang besar pada Cak Munir. Jadi kita selalu kembalikan ke Cak Munir, ya. Beliau yang melatih advokasi, manajemen, administrasi dalam mengorganisasi lembaga. Jadi ketika datang tsunami, sebetulnya itu bermanfaat besar bagi kawan-kawan aktivis untuk menangani pasca tsunami. Jadi menangani misalnya ya pasca tsunami, saya pikir semua sektor, ya, anak pengungsi juga lama sekali, konflik-konflik psikologi, segala macam saya kira tumpah ruah pasca tsunami. Apalagi kita memiliki organisasi waktu itu BRR dan pendanaan yang kuat sekali, sehingga dibutuhkan organisasi yang kuat pada waktu itu dan sudah terlatih. Ini juga alhamdulillah sekali. Saya bayangkan jika pasca tsunami aktivis Aceh tidak terlatih, maka penanganan tsunami itu Kuntoro Mangkusubroto itu pasti pecah kepalanya. Bukan begitu, Bu? Ya, Rima, ya? Enggak, kalau bantah nggak apa-apa. Bahkan. Nah, inilah yang saya ingin gambarkan sedikit, dan menerus. Perjuangan belum selesai kayaknya ini. Sampai sekarang, ya. Aktivis masih berbicara, masih angkat tangan. Saya kira Bang Hendra juga baru menjabat sebagai ketua, ya. Sudah berapa lama? Hampir 3 tahun. Ini sudah terlatih betul di kontras. Beliau sudah 3 tahun koordinator kontras dengan segala persoalan yang mungkin kalau dibebankan ke saya bisa gila ngurusin berbagai model orang Aceh. Jadi untuk di kampung Natagado mantan kahel deh, mau pulang aja. Persoalan kayaknya semua ada persoalan. Jadi saya salut tetap sehat, segar bugar dari Bang Hendra ini. Sudah 3 tahun, ya. 4 tahun, 3 tahun kan kontras? 4. Beliau 3 tahun. Mudah-mudahan beliau naik ke kontras nasional atau jadi ketua Amnesty Internasional. Kita doakan, amin dong. Ya, itu yang kita harapkan. Nantinya selesai di Aceh, beliau harus menjadi brilian dari Aceh untuk Indonesia bahkan dunia. Nah, kembali sedikit perihal penegakan hukum di Aceh. Saya ingat sekali yang namanya Yap Yamkin. Yap Yamkin ini orang Aceh. Dia orang Aceh. Dia orang Menayo. Yap Yamkin ini adalah, bagaimana membahasakannya? Beliau yang menginisiasi berdirinya LBH di Aceh. Di tingkat nasional beliau bersuara lantang untuk penegakan hukum di Indonesia. Itu tahun 70-an, 80-an, Yap Yamkin. Itu orang Aceh dari Menayo, Mio, Damegah, Bina Menayo, kan?
jejak aktivis di Aceh yang kemudian menasional. Apa fungsi LBH pada waktu itu? LBH banyak sekali mengadvokasi kejadian-kejadian. Misalnya waktu itu subversif ya. Waktu itu ulama-ulama terutama yang terkena problem-problem hukum dan tidak terselesaikan dengan baik. Bayangkan jika tidak ada LBH di Aceh. Bayangkan jika yang tidak mendirikan LBH di Aceh. Apa yang terjadi? Ya nggak usah bayangkan ya. Karena yang akan terjadi itu sesuatu yang luar biasa parah. Jadi banyak sekali ulama-ulama yang tertolong pada waktu itu. Itu LBH. Kemudian jauh setelah itu berdiri kontras di Aceh. Inilah Cak Munir. Saya alhamdulillah merasa bersyukur pernah berjumpa dengan Cak Munir di LBH waktu itu ya. Kita bahas banyak hal. Beliau juga menanya tentang Aceh dan lain-lain. Dan bagaimana kemudian beliau mendirikan kontras di Aceh. Dan bagaimana kontras di Aceh mengadvokasi para aktivis. Dan tidak terbayangkan kalau tidak ada kontras di Aceh. Bukan hanya aktivis sipil ya, terutama aktivis abang-abang kita di GAN misalnya, atau aktivis kawan-kawan kita di TNI misalnya, atau di kepolisian. Masing-masing seperti tidak ada, ya tidak terkoordinasi lah, tanda kutip. Masing-masing berjalan dengan petunjuk teknis masing-masing, jumlah masing-masing. Kehadiran kontras membawa sesuatu yang berbeda. Jadi kontras ini, jadi kalau melihat kontras, GAM juga agak berpikir tidak sebebas-bebasnya. TNI juga sama, tidak mau di tempat terbuka. Akhirnya perang makin terlokalisir di wilayah-wilayah di dalam. Dulu kalau ingat kawan-kawan, perang itu di tengah jalan. Di lokalisasi Abu Medan hancur karena butuh materi, nggak bisa lah. Jadi mungkin ini anak-anak muda mahasiswa yang hadir pada hari ini mungkin usianya 20-an tahun. Waktu itu nggak kebayang berarti ya. Jadi waktu itu kalau kita mau ke Medan memang putus. Hah? Masih SD? Ya. Ada yang belum lahir nggak? Ada yang belum lahir mungkin? Ya oke lah. Artinya gini, bagaimana Cak Munir berjasa demikian besar terhadap Aceh. Saya pribadi begini, Munir orang Jawa Timur, Munir seorang Jawa, Arab pula, dia Arab, Jawa Arab, yang kemudian memikir masalah Aceh. Yang Tianjin, Cina, dari Penayung, Aceh pula, yang memikir Indonesia. Satu Arab, satu Cina. Ini kawan-kawan harus ingat betul itu. Artinya ada keberagaman yang lahir dari Aceh, ada kebinekaan yang lahir dari Aceh. Saya sendiri terinspirasi dari Yahya Akhir dan Cak Munir untuk kemudian mendirikan sebuah lembaga yang saya namakan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Saya sudah mengelolanya selama 10 tahun. Jadi Museum Pustaka Peranakan Tionghoa ini adalah sebuah lembaga yang memang saya dirikan secara pribadi untuk kemudian berkontribusi terhadap Indonesia atas nama orang Aceh ya, atas nama orang Aceh. Hari ini Museum Pustaka Peranakan Tionghoa menjadi sebuah lembaga yang paling komplit koleksinya di Asia Tenggara. Dan sampai hari ini saya dan kawan-kawan menolak bantuan dari siapapun terhadap Museum Pustaka Peranakan Tionghoa, apalagi dari pemerintah. Orang Tionghoa pun tidak boleh membantu. Mudah-mudahan saya tidak berlebihan untuk bercerita ini karena penting saya sampaikan, karena ada sebuah rasa yang harus saya sampaikan pada kawan-kawan. Perasaan saya Aceh itu selalu tangannya menerima. Orang Aceh itu memohon. Orang Aceh itu kelihatan seperti harus dibantu.
Aceh sebagai yang menolong, sisi Aceh sebagai sesuatu penyelesai, problem solver. Ini kelihatannya sudah agak melemah. Jadi saya juga mohon doanya agar museum ini bisa menjadi satu sisi dari wajah Aceh. Jadi Aceh di satu sisi walaupun kita masih punya banyak persoalan, kita bisa bantu orang di luar Aceh. Ini penting saya kira untuk kejiwaan kita ya. Jadi selain kita punya persoalan internal di Aceh, kita juga harus terus menghadirkan kemampuan kita menolong orang lain. Menolong orang lain ini penting untuk kesehatan jiwa kita. Dan dendam kita itu kelebihannya. Nah ini mungkin sedikit cerita dari saya yang tidak dikat sama moderator. Mohon maaf saya lama berbicara karena kapan lagi, karena saya mau pulang besok juga. Jadi terima kasih atas waktunya, tanya saja apa saja. Kalau tidak bisa saya jawab, saya diam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bang Azmi yang telah beri kita ini ya. Dan yang ingin bertanya terkait materi Bang Azmi tadi, nanti akan kita buka sesi tanya jawab setelah pemateri berikutnya menyampaikan materi berikutnya. Kita langsung saja kepada Bang yang merasa buka yang bersuarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terima kasih kepada pimpinan partai yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk sedikit berbagi apa yang saya ketahui terkait dengan Munir dan Aceh atau terkait beberapa pengetahuan saya terkait dengan hak asasi manusia. Kontras merupakan sebuah lembaga yang konsisten terhadap pembunuhan hak asasi manusia di Aceh dan Indonesia. Sebenarnya kalau ditanya ke saya belum pernah dibaca Munir. Semua hidup saya sampai hari ini saya belum pernah dibaca Munir. Tapi yang paling saya ingat Munir itu punya beberapa hal. Yang salah satunya dia punya moral yang bagus dan dia punya integritas. Kenapa saya katakan Munir punya moral yang bagus? Sepeda motor Munir itu cuma STNK. Padahal setelah aktivis internasional, motor STNK itu adalah bukan sesuatu yang sangat kuat. Dan saya ingat sekali, motor Munir itu pernah dicuri. Sepeda motor Munir itu pernah dicuri. Tapi oleh pencuri dibalikin. Kalau kita ada nggak sejarahnya di kita sendiri hari ini? Apa barang yang sudah dicuri sama kita dibalikin? Saya belum pernah menemukan cerita-cerita seperti itu. Tapi itu salah satu maksud saya hal yang menarik dari orang yang punya integritas dan punya moral. Seharusnya hari ini itu yang kita miliki. Munir itu kalau kita lihat orangnya mungkin beberapa yang pernah ketemu orangnya itu orangnya kecil tuh. Kecil, rambutnya ikal, agak kuning-kuningan, budak Jawa, kan? Tapi tentara takut. Oke itu, kalau kita lihat pada tentara tegak-tegak kan? Karena ini, kawan saya itu, saya nggak mau bilang apa karena dia hilang di sini. Dua orang kawan kita itu hilang di sini. Satu adalah Muklis, yang kedua Zulmika. Diambilnya di depan Pendopo ini, di daerah seputar kota Birni, diambilnya di Taruhan. Di tanggal 23 Maret 2003. Beberapa bulan menjelang darurat militer. Pada saat itu kalau kita sedang melakukan operasi promosi. Tapi sebelumnya Muklis itu pernah ditangkap di PD. Karena ditelepon oleh Munir ke markas polisinya, dia langsung bebas. Dilepasi. Satu karena nggak ada salah. Maksud saya segitulah naluri ketakutan tentara atau kepercayaan tentara terhadap. Mungkin kalau apa tentara hari ini apa tentara ini adalah salah satu pasal yang disebut dengan pasal Munir dalam undang-undang tentara. Itu
itulah pasal tentang kesejahteraan prajurit yang nggak pernah diperhatikan oleh jenderal-jenderal tentara. Kemudian mengosongkan itu. Bagi Munir, penting prajurit itu sejahtera. Penting para prajurit itu hidup yang layak. Karena kenapa? Dengan dia sejahtera dan dia hidup layak, dia pasti akan mengabdi lebih pada negara. Makanya disebut dengan pasal beberapa job tentara, sebenarnya pasal Munir. Pasal itu kan lahir karena diperjuangkan oleh Munir. Itu beberapa job. Tapi itu jadi catatan penting yang tidak pernah dipikirkan. Nah, padahal orang yang kecil tapi dibunuh dengan menggunakan arsenik 460 sekian miliar atau sekian miligram. Munir itu tewas. Dia di atas pesawat di tahun 2004 itu dengan arsenik 420 sekian lupa sekian ya, miligram. Kita minum goreng aja yang 500 miligram itu hilang pusing kepala kita kan. Goreng atau apa obat antibiotik kita jual 500 berapa itu beres. Ini arsenik 400. Hanya untuk membunuh seorang anak orang yang kecil, rambutnya ikat dan agak kuning itu, hanya untuk membunuhnya menggunakan arsenik itu. Yang menurut beberapa peneliti arsenik itu bisa membunuh seekor gajah. Seekor gajah kan siapa badan gajah, siapa gajah, kita bisa lihat sendiri. Itulah kehebatan arsenik yang digunakan untuk membunuh Alvaro Jamuni. Tapi satu sisi ada beruntungnya juga, karena mungkin terbunuhnya di atas pesawat dan pesawat itu mendarat di Amsterdam sehingga harus diotopsi. Karena pada saat itu diarahkan pembunuhan Munir sebagai orang yang terkena serangan jantung. Karena gejala terkena arsenik itu persis dengan gejala orang sakit jantung. Munir difasilitasi minum orange juice oleh Polikarpus di Bandara Changi, naik lagi ke pesawat, setelah berapa jam dia seperti orang yang kena serangan jantung. Tiba-tiba jatuh, sebelum jatuh dia bolak-balik berapa kali ke kamar mandi, atau kamar mandi dan tempat duduk. Bagi kita ya sangat tragis pembunuhan. Tapi lagi-lagi saya bilang kita beruntung punya negara yang cepat amnesia. Punya negara yang cepat lupa masalah. Kenapa saya bilang ini? Sampai hari ini pemerintah rejim SBY pada saat itu membentuk namanya tim pencari fakta kasus pembunuhan Munir. Dan itu dipelajari oleh banyak orang-orang yang sudah bersama dengan. Tapi yang menariknya hari ini adalah laporan tim TPF hilang. Laporan tim pencari fakta yang di situ memuat temuan-temuan terkait dengan pembunuhan Munir itu hilang. Pertanyaan saya, negara apa ini? Negara apa yang dokumen negara bisa hilang di lembaga kenegaraan? Kontras saja nggak pernah hilang, dokumen Kontras sebagai lembaga atau lembaga election itu nggak pernah hilang kita dokumen. Kalau ada laporan korban, ada laporan pengadilan misalkan bisa kita cek ke Roseda. Baik laporan yang dari pertama kotak dari sampai hari ini itu masih ada di kotak. Tapi ini temuan tim mencari fakta terkait dengan kasus Munir yang memuat beberapa temuan hilang di era Susilo Bambang Yudhoyono. Karena laporan TPF itu diberikan kawasan saya di tahun 2005. Sudah diberikan hasil laporan TPF kasus Munir. Kasus Munir itu tertutup oleh ombak besar bencana alam di Aceh. Karena kasus Munir terjadi 7 September 2004, tsunami di Desember 2004, itu kan ada menyebabkan perhatian publik itu lebih besar ke tsunami
bisa mengungkap itu beberapa hal. Satu adalah diputuskan bersalah Polikarpus, walaupun ujung-ujungnya adalah dibebaskan oleh secara pembebasan bersyarat. Sekarang Polikarpus sudah bebas. Kasus pembunuhan Munir menyebabkan Direktur Garuda itu dipenjara dan beberapa yang lainnya. Itu dampak daripada kasus pembunuhan Munirnya. Itu yang mesti kita lihat. Emang benar percayaan ini seorang Munir aja bisa dibunuh, kenapa kita mesti kerja-kerja ini? Munirnya dibunuh loh. Tokoh penerima yang jamin, tokoh HAM nasional, pejuang HAM internasional, yang lagi ingin sekolah ke Belanda. Kok ditakutin? Anaknya kecil loh, orangnya kecil. Mungkin kalau badan resmi mungkin lah kan, karena gede sedikit, mungkin kecil kan, sedikit, kecil kan, tapi orang kecil. Gak tinggi kan, tapi ditakutin. Karena punya dua tadi saya bilang. Satu, dia punya moral yang baik, yang kedua punya integritas. Integritas maknanya adalah dia bekerja, melakukan sesuatu aktivitas sehingga itu sesuai dengan yang dia yakini. Itu Munir. Punya itu. Pertanyaan sekarang itu yang kita miliki. Generasi Aceh hari ini itu harus memiliki itu. Satu, memiliki moral, dan kedua memiliki integritas. Kalau dua ini kita punya, kita selamat. Tapi jangan berharap bisa kaya. Dengan dua ini kita jangan berharap bisa kaya, tapi uang cukup ya. Berharap lebih kan? Kalau punya dua, ya kayak Munir itu baru bisa beli mobil beberapa bulan sebelum dia meninggal, baru dia bisa beli mobil. Nah, saya bilang tadi aktivis Islam yang sudah melakukan buahnya loh. Kan sekarang jarang kita lihat aktivis yang hidup dengan sederhana kan? Jarang kita lihat politisi yang hidup dengan cara sederhana ya? Dan politisi yang dari Yogyakarta sama. Itu bukan saya bilang nggak boleh, boleh saja. Tapi mesti kita punya nilai-nilai moral yang kita tadi. Kalau nggak salah saya ingat, Munir cuma 2 kali dia pernah ke Aceh. Satu adalah dalam kasus perkuburan dia pernah turun sendiri ke Betung Batu. Ya walaupun alhamdulillah dalam kejadian Mantakia itu diponis bersalah beberapa sesat ya. Karena lagi-lagi negara kita ini suka menghilangkan orang. Baik orang itu karena salah atau karena nggak salah. Dan Paul Sujono yang salah satu masuk dokumen terkait dengan Teguh Mantakia sampai hari ini hilang ya. Kita nggak tahu Paul Sujono kemana kan? Hilang tentara. Apakah hilang kan? Nggak tahu. Tapi yang jelas sekarang ini kan deteksi kemana orangnya. Dan negara juga menghilangkan orang-orang yang tidak disukai sama dia. Yang salah satunya 2 kawan kami yang tadi Muklis dan Zulfikar hilang di Biren. Fotonya jelas kok siapa yang ambil. Jelas. Di Facebook saya pernah saya tag foto itu. Foto pengambilan Zulfikar pada saat saya memperingati kejadian peringatan hilangnya Zulfikar di tahun 2010 di Biren. Kita pernah peringati. Dia hilangnya di 23 Maret. Nah, saya lagi-lagi mengatakan terhadap orang hilang saya nggak pernah bilang almarhum. Bisa saja dia kembali. Karena kenapa? Negara butuh hari untuk mengakui dia. Dia pertanyaan lain yang perlu nggak dong? Itu tidak pernah meninggal. Ada itu agama karena mobil Leo ada di nggak bisa. Secara prinsip hak asasi manusia yang mana orang hilang sebelum diakui kehilangannya, negara mengakui pernah menghilangkan dia, itu dia tetap dinyatakan orang hilang. Data Komnas terhadap orang hilang di Aceh adalah ada 204 yang kita bisa tunjuk dengan alamatnya. Mas saya bilang kita nggak pernah yang data, biar negara-negara aja yang kayak orang yang data. Karena kayak gitulah kondisi negara kita. 204 loh. Orang yang pernah hilang pada saat konflik Aceh.
yang tidak data. Tapi asumsi saya lebih. Mari kita buktikan sama-sama. Mungkin kawan-kawan bisa juga melaporkan atau mendata ulang seperti apa kejadian atau bincang orang-orang yang bilang pada saat konflik aja dulu. Karena ada tata ruang itu 204. Ya. Itu satu. Yang kedua, yang kalau ditanya lagi, saya cuma ingat pesan mulia itu kan orang pernah nanya, Cak, ini nggak pernah memiliki rasa takut. Kita kan semua manusia ini pada dasarnya kan memiliki rasa takut kan. Nah orang yang lewat, nggak ada. Cuma pertanyaannya adalah gimana cara kita mengelola rasa takut kita. Karena rasa takut itu orang yang dibangun dari dalam diri kita. Takut ke mau, takut ke jin, dan kerja untuk jin itu mereka. Karena cuma ada orang kan keluar di sini dan orang gambar punya bentuk jin betul lagi yang mana itu kan? Saya nggak tahu kan. Takut perasaan dibayar-bayari, maka itu yang mesti di. Rasa takut adalah rasa yang kita ciptakan sendiri. Kita yang menciptakan rasa takut itu, bukan orang. Dan itu yang menurut saya itu menjadi buat menarik. Gimana cara kita mengelola rasa takut kita menjadi keberanian yang ada di diri kita. Kalau ternyata saya takut lah, jadi sunyi, musuhnya jelas kok. Jangan masuk lah jauh di sini seperti ini. Ya juga ada yang buka luka, buat cari kesalahan negara. Emang negaranya masih salah kok? Emang negara Indonesia ini sudah benar? Kalau sudah benar, nggak ada lagi konflik Poso, nggak ada lagi konflik Ambon, nggak ada lagi konflik Aceh. Kalau sudah benar, Indonesia sudah mengakui apa kesalahan yang pernah dilakukan. Kenapa ada peristiwa pemberontakan Petrus? Kenapa ada peristiwa pembunuhan pasukan ulama? Kenapa ada peristiwa konflik Aceh? Atau pertanyaan saya sederhana gini aja lah. Pernah nggak negara kita ini mendata berapa jumlah korban pembunuhan masa konflik Aceh? Pernah nggak negara mendata berapa jumlah anak yatim yang orang tuanya dibunuh atau dihilangkan pada saat konflik Aceh? Ada? Tapi kalau kita tanya berapa jumlah korban tsunami di Aceh, ada data. Tinggal kita pilih musuh kami. 200.000 sekian hilang, sekian meninggal, sekian rumah rusak. Kalau saya tanya saja di Biren aja, Biren berapa korban yang dibunuh? Nggak ada yang tahu. Pakai data si A sekian, pakai data si B sekian, data si C sekian. Bagaimana? Berapa orang yang pernah dibawa ke pos taktis atau berapa banyak perempuan Aceh yang pernah diperkosa? Karena salah satu bentuk untuk menghancurkan orang atau memusnahkan orang, membuat demoralisasi kelompok tertentu adalah dengan memperkosa perempuan. Itu terjadi di Vietnam. Vietnam itu diperkosa orang banyak, menyebabkan gerakan demoralisasi. Dan saya sangat yakin pemerkosaan ini terjadi juga ya. Karena saya berapa? Masalah perempuannya loh. Pemerkosaan itu terjadi bukan karena masalah perempuan, bukan karena dia suka beli pos, bukan karena dia suka beli sama, bukan karena dia suka ini. Kadang-kadang ada faktor terpaksa dia menjadi benteng keluarga. Yang ada zaman itu dari keluarga itu. Dia jadilah. Makanya nggak bisa kita salahkan. Itu yang mesti dibuka. Itu yang mesti diangkat di Aceh hari ini.
Atau jangan pilih lah, kecamatan Juli ada berapa korban? Kita nggak usah ngomong jauh sekali ke Bilinnya. Ada Bilin ada 17 kabupaten, 17 kecamatan. Ada berapa kecamatan? Tapi kita ngomong aja, Juli berapa, Jangka berapa, Pesangan berapa, daerah-daerah yang berat konflik perdagangan berapa. Atau pertanyaan kenapa Dr. Ciposya dibunuh, tertembak pada saat di Bedadang. Penggalaan atau kerja? Karena dari sisi kemanusiaan. Padahal di era konflik, yang namanya tenaga kesehatan itu nggak boleh. Bisa gitu. Oke, itu saja sedikit komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri sejenak sambil berbicara. Ini boleh dimakan sama-sama. Keinginan anak makan nasi. Doita. Boleh dulu ya. Nyo tak buat habis. Jauh bang. Nah. Nyan yang mantap Kak Ico dia Wak. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Bang Hendra yang sudah memberikan materi dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Kita akan persilakan 3 audiens untuk bertanya soal apa saja materi hari ini. Jika ada yang mau bertanya, kami persilakan. Jadi umum kita pendek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zari. Terima kasih kepada Panitia Pemuda Partai Aceh yang sudah membuat acara diskusi publik sedemikian rupa. Mengingat tentang ingatan Aceh untuk Munir, saya sangat sepakat seperti kata Bang Azmi tadi, bahwa kalau bagi orang yang tidak mengenal Munir, mungkin Munir sudah dibunuh ataupun Munir sudah tewas. Tapi sekali lagi saya mengulang, saya sangat sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Mas Zari tadi, bahwa Munir mungkin secara jasadnya sudah dibunuh, sudah tewas, tapi kita yakin bahwa apa yang pernah beliau lakukan ataupun jasa dari perjuangan beliau, mungkin kita setuju dan sepakat masih hidup di dalam jiwa raga semua aktivis 98 yang sampai pada hari ini masih membela hak-hak Aceh. Kemudian selanjutnya menyangkut tentang Munir, ini adalah kaitannya ketika kita mengenang Munir, maka akan teringat sebuah lembaga yang pernah beliau dirikan, yaitu Kontras. Dan alhamdulillah saya juga pernah mengikuti sekolah HAM Bang Hendra ketika tahun 2010 bersama almarhum Lajuardi waktu itu di Lamlagang. Jadi saya sudah pernah men-share ataupun pernah membuat diskusi ini ketika saat tahun 2008 di Gedung HSBC menyangkut tentang HAM. Waktu itu tentang pembunuhan yang sangat kita sayangkan, yaitu sebuah tragedi di Simpang KKA. Kemudian hari ini kita kembali fokus kepada ingatan Aceh untuk Munir. Saya sepakat bahwa Munir harus ada regenerasi yang akan menjiwai bahwa akan ada the next Munir selanjutnya. Khususnya mungkin daripada panitia PPA ini, kita tahu bahwa akan bisa lahir Munir selanjutnya yang akan memperjuangkan hak-hak, khususnya maklumat menyangkut tentang masyarakat Aceh yang banyak. Kemudian saya langsung saja kepada pertanyaan. Untuk mengadili pertanyaan ini, saya ingin berbagi dua pertanyaan karena ada dua pemateri di sini. Sini ada semuanya. Menyangkut tentang Munir sebagai aktivis 98 ini, sudah 13 tahun wafatnya beliau. Saya ingin menanyakan kepada Bang Azmi, apa saja peran Bang Munir ini ketika masa konflik atau masa dom di Aceh. Kemudian yang pertanyaan yang kedua kepada Bang Hendra, setuju nggak kalau kita selaku pejuang-pejuang aktivis hak asasi manusia untuk mendesak pihak legislatif, artinya selaku pembuat kanun, dari sekian banyak data Kontras 200-an yang sudah dibunuh, yang sudah terdata dengan baik, setuju nggak kalau kita Kontras Aceh untuk mendesak para DPR Aceh ataupun sekaligus perwakilan yang ada di DPR ini untuk menjadikan bahwa Munir ini sebagai hari pahlawan seperti pahlawan-pahlawan Aceh lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Zari atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang kita dari kelompok bisa dikatakan adalah marginalitas yang sekarang dianggap sama mayoritas secara keseluruhan. Nah, ketika berbicara tentang ingatan Aceh untuk Munir, kita ngobrol tentang pikiran. Sejauh ini kawan-kawan aku dan teman-teman juga pernah berkunjung ke Kontras Jakarta, bahwa kita menyampaikan bahwa
kemudian adalah sosok inspiratif bagi teman-teman marginalitas yang ada di Indonesia khususnya. Nah, kemudian ketika berbicara Munir, bahwa hari ini adalah saya biarpun tidak sebagian dari mayoritas yang hanya marginalitas yang orang kecil di sini. Nah, kemudian saya punya harapan bahwa jiwa-jiwa Munir ini bisa menjadi inspiratif untuk ke semua orang yang bahwa memegang HAM secara universal, secara melekat di individu masing-masing. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan saya adalah fenomenal HAM ketika berbicara tentang Aceh dan HAM itu sangat bertentangan. Nah, ada beberapa tempat saya menghadirkan termasuk bersama Dinas Syariat Provinsi dan lain-lain di Kota Banda Aceh. Kemudian ketika mereka berbicara tentang HAM, bahwa menurut mereka HAM ini adalah adopsi dari budaya Barat yang kemudian menjadi bendera besar untuk dipegang di seluruhnya. Nah, saya tidak berspektif yang sama dengan mereka. Tetapi ketika tadi Pak Azmi mengutarakan tentang bahwa HAM adalah secara universal adalah hak yang melekat di individu masing-masing. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana pandangan tentang HAM, kemudian ini adalah sosok yang menjadi bahwa sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari setiap individu yang ada di setiap manusia. Itu aja, terima kasih. Untuk Pak Azmi. Terima kasih. Ada biasa. Ada yang khusus untuk Pak Azmi. Terima kasih banyak. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kita buka satu audio lagi. Apakah masih ada yang mau bertanya? Oke. Silakan Pak. Dah, tanya kedua. Dari Dinas Ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Muhammad Pak Sulaiman. Saat ini di Kontras Aceh. Dulu ketika ada militer, saya berada di belakang Gandai, bahkan sudah sampai ke gunung yang tertinggi di Biren, namanya Budonggo ya. Ketika ada militer saya lari ke situ, juga bersama Kosa dan kawan-kawan lain. Saya tidak ingin bertanya Pak Azmi dan Pak Hendra Labuka, karena nggak tahu lagi pertanyaan apa yang harus ditanyakan pada dua orang yang sudah kaliber yang sudah berikan. Saya akan punya. Berarti menghadap sana tuh. Saya akan menyambung semangat yang disampaikan Bang Azmi, yang disampaikan Bang Hendra tadi. Saya ingin cerita begini. Suatu hari Hasan Tiro ya, di sebuah perpustakaan di New York, dia menemukan satu kalimat dari filosof yang terkenal itu Friedrich Nietzsche. Kalimatnya seperti ini. Ini yang kemudian membangkitkan perlawanan global movement. Kalimatnya seperti ini. Lebih baik mati secara terhormat ketika tidak ada lagi alasan untuk hidup secara bermartabat. Itu kalimat yang
menginspirasi, menggerakkan perlawanan di antara semangat-semangat yang lain. Nah, saya ingin garis bawahi dengan bold, bahkan italic, kata Mary itu bermartabat itu. Nah, bermartabat itulah yang dilakukan oleh Munir. Orang yang sampai akhir hayatnya terus melawan. Kita sebagai Aceh sampai akhir hayatnya masih melawan enggak? Itu yang dipesankan oleh Munir. Nah, melawan dalam banyak hal, sama seperti bermartabat tadi. Saya mengatakan bahwa Munir mengajarkan, bukan mengajarkan, karena orang Aceh ini nggak bisa diajarkan gitu. Orang Aceh ini modal dan model dia, kan gitu. Munir mewariskan satu hal yang sangat penting, yaitu tidak pernah takut. Jadi sebagai Aceh jangan pernah takut untuk berbuat sesuatu untuk Aceh. Jangan pernah takut. Bang Azmi itu bukan melakukan hal yang sangat luar biasa bagi seorang Aceh. Bicara tentang Tionghoa di Jakarta, ya, sesuatu yang luar biasa itu. Artinya Aceh sebagai Aceh itu bisa melakukan sesuatu yang penting bagi Indonesia, bagi bangsa, dan itu global. Dan pilihan itu bukan pilihan yang yang biasa orang pilih gitu. Apa-apa yang Bung Hendra lakukan, Pak Azmi lakukan, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak pernah takut dan punya rasa berani. Itu yang bisa dilakukan. Nah, kembali ke martabat tadi itu. Nah, habis saya apresiasi betul apa yang dilakukan oleh pemuda Partai Aceh hari ini. Ini menarik karena dibuat oleh pemuda Partai Aceh. Kalau dibuat oleh yang lain sudah biasa. Pemuda Partai Aceh itu satu sayap politik dari Partai Aceh. Partai lokal yang merupakan konsekuensi, partai lokal yang lahir konsekuensi dari konflik Aceh dan gerakan perjuangan orang Aceh. Lahir Partai Aceh dan juga partai-partai lokal lain. Nah, Aceh tidak mungkin lepas dari konflik. Konflik Aceh harus diselesaikan dengan cara bermartabat. Itulah pentingnya ada partai politik, terutama partai politik lokal. Sebab pesan utama partai politik lokal adalah untuk mengajarkan siapapun bagaimana cara orang Aceh berpolitik. Itu adanya partai politik lokal. Makanya bicara sebagai Aceh, kita harus ada dua kata di Aceh hari ini, lentika sama konggatik. Kita hari ini banyak konggatik atau lentika, juga belajar dari apa yang dilakukan oleh Munir. Munir membela siapapun atas nama hak asasi manusia. Saya ingin mempersingkat, menyambung semangat tadi bahwa bicara martabat Aceh banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kita ingin keluar dari Aceh sebagai apa? Dulu Aceh punya imajinasi merdeka, dan itu mungkin tidak lagi untuk saat ini. Tapi apa imajinasi Aceh lain selain merdeka? Setelah merdeka tidak ada lagi. Aceh itu bisa menjadi dunia itu. Aceh. Itu yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Partai Aceh dan juga pemuda-pemuda Aceh lainnya. Bagaimana menjaga martabat Aceh? Dengan pengetahuan, ya kan? Dengan politik yang berintegritas. Karena integritas itu nggak bisa diadili. Kenapa? Karena integritaslah yang akan mengadili hal-hal yang lain yang semakin tidak berakal sehat hari ini. Karena banyak orang hari ini bertumbuh tapi mereka nggak punya kepala sebetulnya. Ada banyak tumbuh tapi tidak pernah berkepala. Kenapa? Mereka tidak bicara pada kepentingan yang banyak apa. Itu yang dilakukan oleh pemuda-pemuda yang ada di Aceh hari ini. Bicara martabat. Saya ingin gini, anak muda Aceh itu punya mata. Mata itu dipakai untuk lihat apa itu? Naufal, seorang pemuda di Aceh Timur, itu mata dia itu dipakai untuk melihat getah yang ada di Gedondong itu. Dan itu dia bisa menghasilkan energi listrik. Nah, semangat-semangat seperti ini, matanya dipakai untuk melihat apa gitu? Apakah selalu melihat tubuh perempuan gitu? Mata yang ada selalu dipakai untuk melihat tubuh perempuan gitu loh. Perempuan nggak pernah pakai jilbab, nggak pernah ini, nggak pernah itu.
ada hal yang lebih besar yang harus dilakukan oleh orang Aceh, itu pengetahuan. Bagaimana dengan pengetahuan Aceh itu bisa memberikan contoh kepada dunia. Itu yang harus dilakukan oleh orang Aceh. Ya, saya pikir begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Jafar. Luar biasa semangatnya ya. Oke, kita tutup sesi pertanyaannya. Sekarang kita untuk jawabannya dari pertanyaan Bang Zahri tadi, langsung saja untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bang Nasmi yang pertama. Ini mulai memanas nih. Senang sekali kalau nanti sebetulnya diskusi ini hidup ya. Ini banyak pertanyaan, banyak jawaban. Jadi biar terasa ya. Ini jadi banyak kawan-kawan pemuda partai ini kan. Saya tadi ditanya sama Bang Dodi, peran Munir masa konflik hukum ya. Saya bayangkan jawabannya begini. Munir berarti 98, ya kan? Sampai 2004, waktu beliau yang mempunyai hubungan dengan Aceh, taruhlah seperti itu. Apa fungsi Munir? Saya melihat Munir ini memberikan rasa nyaman. Munir ini seorang sosok yang memberikan rasa nyaman bagi aktivis Aceh. Mana Bang? Ini. Ya, bukan pandang kita. Jadi maksudnya kalau dijawab apa enggak kan ketahuan. Jadi sosok Munir membuat aktivis di Aceh ini lebih pede, percaya diri. Kalau takut, saya pikir gradasinya macam-macam ya. Dan semua penakut. Itu penting. Gak ada yang pemberani sebetulnya. Siapapun tuh gak ada yang namanya pemberani. Semua penakut. Cuman ekspresi dari rasa ketakutan berbeda-beda setiap manusia. Skalanya beda-beda. Disitulah menurut saya posisi penting Munir bagi aktivis Aceh. Baik pada era DOM, pasca DOM, dan setelahnya. Memberikan rasa nyaman. Jadi kalau ada apa-apa, ada Cak Munir. Ada yang ditelepon. Wajahnya itu gimana ya? Ya imut. Enak dibayangin lah ya. Nggak kayak saya kalau di foto. Nggak enak dibayangin. Kira gitu. Jadi rasa itu. Jadi kalau misal tadi ditangkap kan, ada kesana. Kita nggak bisa telepon presiden, nggak bisa telepon menteri, gubernur juga nggak ada urusan waktu itu. Aktivis tidak punya koneksi. Kecil juga nggak bisa, Tuhan juga nggak bisa. Itulah peran Munir yang tidak tergantikan. Kejurutan apa hanya, kejurutan hanya. Disitulah letak Munir yang saya gambarkan secara sederhana, memberikan rasa nyaman sehingga aktivitas itu lebih percaya diri dilakukan. Kurang lebih seperti itu bayangan saya. Mohon maaf kalau agak kurang memuaskan. Terima kasih. Pada dasarnya saya sepakat kolaborasi. Semua orang punya rasa takut. Tentara sekalipun adalah orang yang paling penakut. Masa pakai baju loreng dan punya senjata jadi cukup berani. Saya kalau dikasih senjata masih akan lebih berani. Serius. Karena itu adalah alat yang bisa digunakan. Maka penting untuk mengontrol penggunaan senjata. Alat semuanya mesti dikontrol. Kenapa negara harus mengontrol alat negara? Siapa alat negara di sini? Tentara, polisi, kan, aparatur yang lainnya. Mesti dikontrol. Karena ini, kalau mungkin Hendra ini dikasih baju loreng, ya kan? Dikasih senjata, masa akan buat itulah.
lah, kegedean kan. FN aja kecil. Saya mau pede. Padahal dia bukan aja yang sama. Kau orang ini tu. Itu psikologi pada saat orang menggunakan alat negara. Ilustrasinya seperti itu. Semua orang punya rasa takut. Pertanyaan, apakah pada saat saya punya kontra saya takut? Itu alamiah. Munir punya rasa itu? Punya. Tapi apakah rasa takut ini mesti dinampakkan ke publik? Itu jadi yang harus kita kelola. Cuma jangan mudah kardio, kami bilang. Jangan mudah kerja atau mudah mengatur mendung, tidak punya semangat lagi untuk memperbaiki diri, tidak punya semangat lagi untuk menanamkan nilai-nilai integritas, selesai lagi. Karena generasi setelah ini, kalau generasi setelah ini kan akan diisi oleh generasi kita. Lalu apa? Generasi berdasar ke rumah ya. Mudah atau umur 17 tahun. Nah, kader. Betul. Makanya kalau saya sebenarnya sangat nggak tertarik dan nggak merasa nyaman kalau ditanya orang pada saat korupsi. Saya nggak nyaman. Karena orang banyak bertanya ke saya, Pak KWDM. Anda nggak tahu KWDM, kayak Duban bukan. Padahal memang biaya. Karena bagi saya bukan itu yang harus dilihat. Tapi yang dilihat apa yang dilakukan saat ini dan apa yang pernah dilakukan oleh dia. Kalau dia udah Pak KWDM. Belum berikan itu, belum tetap punya pada pakai Mira, pada itu maksud saya penting untuk melihat itu, tapi bukan melihat sosok, tapi melihat peran. Munir punya peran besar dalam investigasi kasus yang sehingga itu bisa diadili di koneksitas ya. Pada itu nggak ada jalurnya. Koneksitas itu adalah pengadilan militer plus sipil. Karena dalam kejadian kekubatan Kia, pelakunya adalah militer plus sipil. Gak bisa diadili melalui pengadilan militer saja. Tidak ada namanya pengadilan koneksitas. Pada saat itu belum ada namanya pengadilan HAM. Karena kejadiannya adalah tahun 99. Undang-undang pengadilan HAM kita baru ada tahun 2000. Kalau enggak, yang kejadian kekubatan itu bisa dibawa ke pengadilan HAM. Ada, saya lupa, 6 atau 7 tentara plus 1 sipil, satu sipil yang diadili dalam pengadilan koneksitas. Dan semuanya diponis bersalah. 15 yang diadili. 15 ya. Dan 15 itu diponisnya semua bersalah. Jadi karena belum ada yang belum tapi lah, dan kalau desa-desa semuanya milik wajib. Mudah-mudahan itu hanya desa-desa, bukan fakta yang benar. Kalau fakta yang benar, bagi kita cek orang. Itu yang mesti dilihat dengan jelas beberapa peran. Karena gini, peran Munir itu nggak bisa lepas dari apa yang dilakukan oleh Kontras. Ya, Kontras punya Jakarta dan Kontras punya Jakarta. Apa yang dikerjakan oleh Kontras saja pasti punya koneksi dengan Kontras Jakarta. Dulu, masa situasi itu adalah situasi kawan-kawan yang tidak bisa bergerak terlalu bebas untuk melakukan kampanye. Kampanye terkait dengan situasi apa yang terjadi di Aceh. Jangan John, kawan-kawan dulu pernah buat pameran foto tentang pelanggaran HAM di Aceh. Dibuatkan di kantor LBH Banda Aceh di Stui. Paginya dibuat, siangnya datang Brimob kan? Brimob beberapa abri dan menangkap beberapa. Kita coba melakukan. Tapi data kita yang punya, Aceh yang punya. Disumpahlah ke Jakarta untuk sebagai pilihan kampanye. Karena kalau enggak, kita bisa lihat kawan-kawan yang yang hilang. Ada yang Musliati, Kagempa, yang dibunuh, ditemukan di Senape. Ada Tengku siapa yang jasa itu baru di Lopa, Jafar Sidik. Itulah konsekuensi daripada apa yang diperjuangkan. Maka itu sebenarnya
Maret 1998 dan kongres ada di Aceh adalah Juli 98. Tidak lama setelah Kongres Jakarta ada, langsung ada Kongres Aceh. Karena kenapa? Mulia penting untuk memonitor Aceh secara langsung. Penting, karena ada daerah yang berkonflik. Daerah berkonflik itu sudah sangat bisa dipastikan ada unsur pelanggaran HAM di situ. Kalau dibilang daerah konflik, daerah pelanggaran HAM itu ada. Walaupun di sana kita baca namanya Impres nomor 28 tahun 2003 tentang penerapan status Aceh sebagai daerah darurat militer, beritanya bagus sekali. Nggak boleh membunuh anak kecil, nggak boleh membunuh tahanan. Ada. Dalam baca pasti yang kita kecil, entah sangat Indonesia. Cuma prakteknya kan kita sama-sama lihat. Ada kejadian anak gunung, ada kejadian KKA, ada kejadian bertolak gerung, ada kejadian rumah gedung, bumi flora, beli 4, ada jamu pupuk, 16 orang dibakar, 16 orang dibakar hidup-hidup, 12 orang dibakar hidup-hidup, 4 orang dibunuh. Jamu pupuk itu terjadi 2 hari menjelang Aceh ditetapkan sebagai daerah darurat militer. Terjadi di tanggal 17 Maret 2003. 16 orang itu dikumpulkan dalam satu rumah. Kejadian jam 7 pagi. 4 orang sedang dalam posisi meninggal, 6 orang dikumpulkan dalam posisi rumah. Dan sampai ini saya belum punya data konkret apakah ditembak duluan atau dibakar duluan. Karena ada tetap terdengar suara kesengan peluru. Tapi ditemukan posisi mayatnya dalam posisi terbakar. 16 orang. Ya. Apakah Myanmar hari ini terjadi? Kita sudah terjadi di tahun beberapa tahun yang lalu. Bukan kita membandingkan antara Myanmar dan Aceh. Tapi itulah 2 fakta yang terjadi sama-sama. Makanya saya sangat berharap semua konflik itu harus dilihat secara jernih. Jangan asal-asal menyeret isu konflik, isu A, isu B, isu C. Itu fakta. Kalau kita akan dapat intinya langsung itu beberapa peran kampanye yang dilakukan oleh Jakarta. Kemudian itu sebenarnya dia awalnya dari LBH Pos Malang. Di awal-awal berkarirnya setelah tamat kuliah. Kalau kata orang, Mulia ini sebenarnya bukan aktivis keren-keren juga. Dia HMI loh. Himpunan Mahasiswa Indonesia. Maka jangan hati-hati dengan satu organisasi. Kadang-kadang organisasi yang itu mencetak keren-keren yang baik juga. Kadang-kadang. Dia HMI. Ketua Komisariat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Berkarir di LBH Pos Malang, baru ditarik ke LBH Surabaya. Kalau nggak salah saya Jakarta itu di tahun 95, 9 berapa lah dia baru ke Jakarta. Jadi salah satu kepala divisi di LBHI dari Malang ditarik ke Surabaya baru ke Jakarta. 98 dia buka satu unit karena pada saat 98 dia ada reformasi, banyak terjadi kasus kekerasan dan banyak juga dilaporkan orang hilang. Ada 23 kasus orang hilang yang awalnya ditangani Kontras. 23, termasuk salah satunya ada Bang Neja yang dari Aceh, itu pernah diculik juga oleh tim Mawar. Tim Mawar tim yang dibentuk oleh Kopassus untuk melakukan penyidikan terhadap aktivis pro demokrasi pada saat itu. Tapi kebetulan tim Mawar ini dibantah sendiri oleh tentara, masa tim yang dianggap ilegal. Sehingga keputusannya kalau salah saya tim Mawar ini sempat diadili internal dan dipecat. Dan sekarang mereka membangun namanya Koperasi Mawar. Yang salah satu unit kerjanya
saya lupa berapa orang. Itu 13 orang, 23 orang yang diculik, 10 orang yang dikembalikan. Ada ngejar, ada Mugianto dan sebagainya, itu yang dikembalikan. Termasuk salah satunya adalah Aulia Jati yang sekarang di PDIP, itu sempat dikembalikan oleh tentara. Dari 23, 10 dikembalikan, 13 sampai hari ini masih hilang. Dan Kontras masih tetap proses evakuasi isu itu. 13 orang yang dinyatakan hilang oleh negara. Padahal lagi-lagi kalau kita bicara kasus itu sudah ada putusan pansus orang hilang yang memerintahkan presiden untuk membentuk tim pencarian dari Indonesia. Ya, kalau dulu misalnya sering mati lampu, kita bilang selamat datang di Banda Aceh, nggak sering mati lampu. Tapi kalau sering lupa, selamat datang di Indonesia. Karena itu yang terjadi di negara kita, sering lupa terhadap kasus itu. Ya, Aceh cuma ada bagian yang kayak ini, selebihnya nggak ada. Dan saya cuma berpesan, mari kita monitor sama-sama kasus apa yang terjadi di Aceh. Karena hari ini sudah ada sebuah mekanisme penyelesaian terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu. Kita Aceh sudah membentuk namanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Dia bertugas mencari fakta, mengumpulkan data seperti apa kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Dia bukan untuk menghukum orang. Perlu diingat ya, KKR ini bukan untuk menghukum orang, tapi dia adalah untuk mengobati luka korban. Makanya saya mengimbau kepada siapapun pihak, jangan takut dan jangan alergi terhadap KKR Aceh. Dia bekerja dengan mencari orang siapa salah siapa benar, tapi dia mengumpulkan fakta, mengumpulkan informasi, baik telah dilakukan oleh orang Aceh sendiri. Karena saya jujur bilang, konflik Aceh ini ada 3 pelaku. Satu negara, yang kedua adalah atau sipil berupa negara. Atau sipil berupa negara ada 2. Satu pemberontak atau kelompok separatis yang strukturnya menyerupai negara. Atau 2 kelompok yang dibentuk oleh negara untuk grup istilah sipil. Atau bahasa lainnya disebut dengan milisi. Walaupun kita sangat alergi dengan kata itu, tapi itu terjadi. Apakah GAM bagian pelaku? Masa iya. Pada saat dia sedang bertempur, terjadi juga tentara. Tapi lagi-lagi KKR itu bukan mencari itu. Anak puyo, KKR itu bukan mencari itu. Bukan mencari pelakunya benar tentara atau bukan, benar GAM atau bukan. Kenapa saya bilang GAM bagian dari pelaku? Karena di benar dia ada kampung yang sedang menengah. Terus kita akui, ada juga orang kita yang membunuh cuma itu salah, benar. Tapi membunuh orang di luar proses hukum itu salah. Membunuh orang di luar proses hukum salah. Sama juga tentara. Kamu yang sudah menyerang, tapi kita karena dibunuh itu salah. Karena jelas, pemenang nggak boleh memperlakukan tawaran perang. Orang yang sudah menyerang atau lawan yang sudah bisa dilumpuhkan, yang tidak bersenjata lagi, itu nggak boleh dibunuh. Hukum perang loh. Bukan hukum saya, bukan saya yang ngatur, itu hukum perang. Itu yang mesti dicek benar. Maka lagi saya katakan, atau yang biasa diasumsikan oleh orang, kayak kasus tabrak lari. Hanya orang itu dalam pokok di sebenarnya pelaku nggak perlu beri. Kita mau ada di pelaku dulu, atau kita mau selamatkan korban dulu. Pilihan ada di kita. Kalau pilihan mau ada di pelaku adalah melalui pengadilan HAM, karena dia bertugas dalam menjadi pelaku. Kalau kita ingin mengobati korban melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, karena besar pelaku, tapi dia itu pekerjaan pelaku penting. Tahu siapa pelakunya penting, tapi bukan dalam proses. Maka itu saya rasa
bisa menjadi diskusi internal partai, internal pemuda yang akan menjadi generasi penerus ke depan. Dan kita mesti berbenah juga secara internal. Harus ada perbaikan-perbaikan. Ya, cara perbaikan ini sederhana. Karena nggak tahu ya, saya sering dengar nama beberapa ustadz mengatakan memaafkan kalau kita tidak diungkapkan apa kesalahan itu bukan memaafkan. Sini orang Basmi pemalu, Basmi masih akan maaf. Tapi dalam fungsi orang Basmi pemalu karena ada cuma piro. Tapi pada saat saya menciptakan itu, ada satu fakta yang terungkap. Persoalan Basmi mau makan bersama Basmi. Tapi lo yakin lah, lagi ada kekurangnya yang dibutuhkan. Tapi kalau meminta maaf seperti pemalu, ya semua akan memaafkan, ya kan? Tapi apa inti kesalahan maaf? Karena ini yang mesti itulah yang lagi yang akan dibuka oleh Komisi Kebenaran dan Proses. Maafnya karena apa? Itu koneknya pun darah dan pekat, luka dan sifat. Darah dan pekat, luka dan sifat. Dan darah semuanya mesti diukur kan? Semuanya mesti ada kompensasi. Itulah persoalan masker saat ini. Saya bilang penting begitu. Apa masih utang? Oh yang kedua dari kakak yang cantik tadi itu. Halo. Masalah HAM ya. Saya sebetulnya masih terkesima dengan penjelasan Bang Dauhan Saputra. Keren orang Aceh kan? Keren nggak? Keren. Ada apa-apanya Pak Dijon bro? Harusnya ada Metro TV ya kan? Mantap. Masih kagum masalah. Ayo memang awalnya. Mantap dah. Tadi masalah HAM universal tadi ya. Sebetulnya Aceh adalah pelopor, inisiator. Sejarah menyatakan itu. Aceh sudah jauh-jauh hari berbicara hak asasi manusia. Contoh yang paling sederhana. Ketika Portugis menyerang Malaka, itu pelanggaran HAM berat loh. Ada abad pertengahan. Itu bukan menyerang Aceh, menyerang Malaka yang notabene ada Tionghoa di situ, ada kerajaan Melayu di situ, ada orang Aceh, ada orang Jawa, ada orang Nusantara. Kenapa Aceh merasa seperti dirinya yang diserang? 3 atau 4 kali Sultan mengirim angkatan perang menuju Malaka untuk membantu Malaka. Itu bukan kita yang diserang. Pemahaman Aceh pernah pada suatu masa demikian hebatnya. Urusan dari orang kenal. Begitulah Aceh menyikapi HAM. Hari ini pemahaman orang Aceh terhadap HAM, menurut saya, mohon maaf menurut saya, terjun bebas serendah-rendahnya. Terjun bebas. Kita mengadili orang pelanggar HAM. Banyak pelaku-pelaku misalnya, ini contoh di kampung, entah berzinahkah atau lain-lain, ditangkap. Lalu penyelesaiannya adalah dengan cara-cara yang melanggar HAM. Enggak betul itu. Nah ini mungkin Jawa ini kan. Tapi bagi saya pribadi, kita hari ini memang terjun bebas. Harusnya penyelesaian untuk masalah-masalah sosial, masyarakatan, pelanggaran itu dengan prosedur-prosedur yang sebagaimana mestinya. Nah, seyogianya hari ini
kita harus ambil kembali menyikapi hak asasi manusia pada tempatnya, dan sejarahnya mengajarkan itu. Saya kira itu jawaban singkat saya baca. Terima kasih kepada dua menteri kita yang telah menjawab pertanyaan dari audiens. Semoga pertanyaan tersebut terjawab. Oke, saya buka kembali pertanyaan. Ada yang masih mau bertanya terkait hal jomblo. Kalau udah pandai kan pasti jomblo nih. Oke, kita buka kembali tiga audiens untuk bertanya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ayo, oke, kita putro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya nama saya Kak Putro, nama ya, tapi boleh juga kalau Kak Putro ngaji ada yang Rina Kak Putro kan? Yang nama asli Rosnawati. Kalau dipanggil sehari-hari Kak Tati. Nama panjangnya Kak Tati. Dan sengaja kalau kita berbicara masalah Munir, kita tidak lupa dengan hak asasi manusia. Kenapa hari ini PPA melaksanakan hari ingatan Aceh untuk Munir 13 tahun Munir itu? Karena Munir pernah berjasa di Aceh. Mungkin kalau Munir masih ada, pelanggaran HAM yang ada di Simpang Gagaha, di Aratendo, mungkin tuntas. Ini mungkin ya, mungkin bisa terrealisasi. Saya juga tertarik dengan Pak Azmi masalah banyak hal yang dibicarakan tadi tentang Aceh, tentang sejarah Aceh. Tapi saya juga ingin mengingatkan kembali bagi adik-adik kita. Karena kenapa? Adik-adik kita ini tidak tahu semua tentang masalah Aceh dari 1998 sampai 2014. Nah, Pak, orang ini masih SD katanya tadi. Ya kan? Punya mantan SD, anak UFO. Anak pernah dengin holang kerja Handro. Bahkan long urung jini, long patenyan harus long sidak penuh ubir, long wa ujini tiuro baru. Karena apa? Pak Kaya kurba sepanjang jalan. Nah, sempat sih long wa ujini pro benar muncul kau tak senjata. Karena apa? Tidak tertata strategi berperang. Ya kan? Urung drone beningan, benar pelajari secara betul. Karena apa kan? Beji urung aja harinya. Yo kan berbuat semangat untuk perang dokter. Tapi harus tak ingat. Seperti siapa namanya yang di kontras tadi bilang? Pak Hendra. Kita tidak tahu berapa orang yang terbunuh, tidak ada data. Sayang. Karena kalau masalah pemerkosaan urung Aceh Male, padahal urung ini kan lagi diperkosa, aku tidak juga orang diperkosa. Karena urung tanya raya mah, raya Male.
Sejarah Hana Male. Tapi dong sangat tersinggung dong sih guna balas ini baju. Urung Aceh galak Tunjaro. Tapi Hana Mandum je. Yo Hana, teman gagal nasi. Ingat adik-adik yo Mandum. Yang dari pemuda Partai Aceh. Urung kata ane-ane perjuangan. Ingat, sopan santun harus dijaga. Jangan sampai kejadian begitu terjadilah bertanya, tapi ditanya anak damofo sopan santun. Karena apa? Pemuda Partai Aceh adalah di bawah naungan Partai Aceh. Bisa dikatakan underdog Partai Aceh. Dari tingkah laku berkata masyarakat menilai punya berkata masyarakat akan ingin Partai Aceh kan? Ya. Pertanyaan dong, terima kasih Mas. Pertanyaan dong. Manua. Pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh, khususnya anak terdata. Kacik masalah lagi lo bukan perkosaan udah yang male, yang juga ada perkosaan, bahkan pembunuhan yang terjadi pada masyarakat sipil. Menyatakan HAM dan terdata, oke, ini memang agak seru, masuk untuk kampung perang. Tapi yang terjadi pada masyarakat sipil, ngomongnya ada doang, ada doang. Kenapa? Ya makanya waktu kontras, ya kan? Karena apa? Dulu selesai pasca tsunami juga pegang kontrasnya beran-beran untuk data-data. Masihkah ada data tersebut atau memang hanya data? Nah, yang tunjang saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nasihat dan pertanyaannya untuk Kak Putro atau Kak Kusnawi. Kalau panjangnya tadi? Oke, selanjutnya ada yang masih mau bertanya, kita buka dua audiens lagi. Masih ada yang bertanya? Dari pihak panitia boleh juga. Kalau Anda baca pantun dulu lah. Mas Adam nanya, Mas Adam. Di sini ada pertanyaan. Tapi saya kan ada tiga, ada Aceh aja. Yang itu ya. Sama macamnya di Indonesia. Meyoraka sama Kumar. Beda Kumar. Oke, masih ada yang mau bertanya? Kita masih buka dua audiens untuk yang mau bertanya ya. Faisal buat dia. Masih ada? Kalau tidak ada, pesan. Satu dulu Bang, orang yang dia pertanyaan dulu. Satu dulu. Oke, mungkin langsung dijawab aja yang pertanyaan tadi ya. Nanti akan kita buka lagi. Oke, untuk para pemateri kita, mohon jawabannya. Terima kasih, Bro. Mungkin terkait dengan data yang sudah pernah dilakukan kasus ya. Dan data itu dalam waktu secepatnya akan kita berikan ke lembaga negara. Kita akan berikan ke Komisi Udara dan Konservasi seluruh data yang kita. Tapi data itu pasti akan dilakukan pengecekan ulang oleh lembaga negara. Makanya kita sangat berharap setelah ada KKR ini adalah data yang tadi saya kontrol dan kontrol macam-macam. Karena data yang dicetak oleh Kontras itu hanyalah untuk mendesak pemerintah, untuk meyakinkan pemerintah bahwasanya ada pelanggaran yang terjadi di Aceh. Pemerintah kan
Jangan tak yakin anak. Saudara Koko, anu Yoyo. Kenapa saya bilang itu? Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu adalah amanah daripada MOU Helsinki tahun 2005. Diturunkanlah dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh tahun 2006. Undang-Undang Pemerintah Aceh mengatakan setahun setelah Undang-Undang Pemerintah Aceh disahkan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi wajib dibentuk oleh pemerintah. Nggak dibilang Indonesia atau Pemerintah Aceh. Tapi baru ke 2016 baru terbentuk bertepatan dengan 24 Oktober 2016 dibentuk. Berarti total makanya data itu mesti disupport. Saya menarik dari pernyataan Pak Putro dengan kata menasihati. Sebenarnya kenapa kita butuh untuk melakukan pengungkapan kebenaran itu, untuk melakukan pengecekan seperti apa situasi Aceh dulu. Karena kita bisa belajar juga. Oh, nyola kita kondisi berarti dia kena konflik lah. Saya juga enggak. Tentara berpikir. Dah rusuh baju. Dah asumsi lo. Itu berfatai dengan dalam. Ada pembelajaran. Situasi lainnya akan mengarahkan situasi lainnya akan mengarahkan sekarang tidak ada. Makanya sangat wajar ada ini nggak tahu. Karena nggak ada tempat untuk dia membaca dan melihat. Nyoba kok dongeng kita sejarah, kan? Dongeng kita sejarah. Bahkan nyoba sejarah kita dongeng. Karena saya yakin 5 atau 10 tahun ke depan kita cerita sama generasi selanjutnya ada pemandangan di rumah gedung, pikir ada pemandangan di rumah gedung kan? Ada kejadian pemandangan di sepakat A, pikir ada beda-beda memang. Sama dengan kita punya untuk masa wabun kan? Yang ada yang kau lakukan untuk kayak kenyamanan macam-macam. Padahal faktanya pada saat itu memang ada kekuatan besar-besar di Aceh Utara, Aceh Timur. Dan yang belajar OPD dan KDP korek. Kan ada dulu kayak gitu. Faktanya memang ada. Tapi apa? Di media kerja ada kalau biolog. Itu yang terjadi depan. Karena saya pernah ngisi beberapa kali diskusi dengan mahasiswa di Banda Aceh. Saya nggak usah sebutin banyak kampusnya apa, saya elok nanti kan. Saya merasa saya mendengarkan peristiwa rumah gedung. Mereka nggak tahu. Oke lah, peristiwanya nggak tahu. Saya cek lagi, tahu nggak lokasi rumah gedung di mana? Di Gedung Aceh Utara. Lokasi rumah gedung pun di Gedung Aceh Utara. Karena yang betul ya, yang ada karena gedung kan. Tapi rumah gedung ini di Gedung Aceh Utara. Saya coba nanya lagi sederhana. So yang Al-Wasidi, ada 7 orang dari LC macam-macam. Tahu rumah gedung? Enggak. Dan macam lalu dia tahu. Nah, tak tahu Banda Aceh mau kalau lebih enak kan? Pergaulan dunia macam-macam juga tak tahu kan? Itu tak tahu. Nah kita lah juga belum kita baru mungkin awal nak konflik, nak lagi kan? Kamu itu di PPP dulu ya? Anaknya. Kenapa orang menulis membantah? Nah, jadi kita perlu kita belum follower di mobil, ujian ini
Tengok mana ni? Saya ingat generasi itu, yo, paling kita ingat tak kan? Dia mau ada betul-betul. Alainya tu orang berkuat-kuat itu kan, 60, pakai nana jauh kan? Ah, kita jangan pola kan? Tanya kembali jalan orang, karena itu dialami. Dan kita seringkali melakukan perkaburan sejarah. Similar. Contohnya korban DWDI DWDI itu ada menjadikan perjanjian yang namanya dalam D. Kalau dia udah pegang itu kira-kira Aceh sedang menuju ke dalam D. Contohnya akibat faktanya berbeda jauh. Di mana fakta yang menggambarkan Aceh sedang menuju ke dalam D, yang menggambarkan fakta Jakarta sedang mengganti Aceh. Ya ada. Yang merasakan dalam D seperti itu. Saya sepakat di dalam D. Dalam D itu tidak ada pemaparan keras, tidak ada rekonsiliasi. Maka itu yang harus dimunculkan. Makanya saya sangat berharap pesan kepada kawan-kawan semua. Ke depan, saya tak tahu bulan berapa atau tahun berapa. Yang jelas, tim komisi kebenaran itu akan turun ke seluruh kampung, akan melakukan ungkapan kebenaran, akan melakukan pengambilan pernyataan terhadap data-data korban pelanggaran HAM Aceh. Tapi apakah semua korban akan nyata nanti lagi saya tak tahu. Mungkin itu yang tak berani hanya mungkin orang lain ada konflik kan. Padahal lah. Si apa yang nampak tu orang lain dia. Si lain yang tu yang tak berani. Yang nampak dia juga yang berju. Si nampak dia tak tu. Itu nanti akan diatur mekanismenya tidak. Tapi yang jelas dalam waktu dekat ini kontras akan memberikan seluruh data, terutama misalnya data orang hilang, data korban-korban yang ada di kontras itu akan diberikan ke KKR Aceh untuk jadi data KKR Aceh yang akan lakukan verifikasi. Terima kasih Assalamualaikum. Kayaknya saya sama jawabannya. Malah kurang lagi saya kan. Udah berlebihan. Yang mudah-mudahan seperti kawan-kawan kita di kontras nggak frustasi ya kan. Masyarakat juga kalau ditanya tetap mau menjawab. Karena ini butuh stamina sebetulnya, butuh kemampuan menghadapi ya keadaan negara kita juga sedang banyak berbenah ya kan. Republik Indonesia ini juga banyak sekali persoalan ya. Penyelesaiannya juga sangat lambat. Jadi seperti ngantri di dokter praktek. Persoalan Aceh mungkin nomor duduknya 3, kadang-kadang memang dilewati sama nomor 4 karena bayar dokter. Ya begitulah kira-kira kondisi penyelesaian HAM di Aceh. Yang penting kita tetap semangat. Saya melihat abang ini tetap semangat, jadi kita rasanya masih bisa menaruh kepercayaan, ya kan? Close dulu untuk kontras Aceh. Ya, saya kira mungkin agak refleksi ini sembari kalau ada yang tanya langsung berdiri aja kalau ada yang nanya. Jadi jangan sampai vakum acaranya. Saya kira gini, pemuda pakai Aceh hari ini karena ini yang menyelenggarakan ya. Kita kan bicara output. Lalu apa yang ingin kita lakukan kan gitu? Apa sih yang bisa diperbuat oleh pemuda Partai Aceh? Saya kira ini juga harus kawan-kawan pikirkan dengan matang. Berani terlibat di dalam sebuah partai artinya kalian menyiapkan diri untuk menjadi orang penting. Orang penting tanda kutip. Mau jadi politisi, mau jadi pengusaha, atau pemimpin-pemimpin lainnya. Ada satu energi besar yang kawan-kawan miliki sebagai underbow Partai Aceh sebenarnya. Ada energi sangat besar yang dimiliki oleh Partai Aceh sebenarnya, yang harus kalian bisa sebagai menganggap diri pemuda harus mengemban energi itu, harus mampu. Apa energi itu? Jadi bahasanya agak ngeri.
mimpi yang paling liar yang sudah dilakukan oleh orang Aceh adalah merdeka. Ini tolong didengarkan baik-baik ya, jangan salah tangkap. Kan Pak Asmi punya kan. Mimpi yang paling liar yang sudah dilontarkan oleh orang Aceh itu merdeka. Tidak ada mimpi yang lebih liar dari itu. Itu senior-senior, kalian percaya betul kalau itu senior partai Aceh kan begitu. Walaupun perlu dibuka, partai lain katanya enggak kan gitu. Kenapa mimpi itu tidak dikonsepsi, ditransformasikan? Misalnya, ada di antara kalian pemuda partai Aceh menjadi Presiden Republik Indonesia, atau Menteri, atau Panglima TNI. Ini jangan dibilang cek langit ya. Karena kalau bicara cek langit, Aceh sudah cek langit lebih liar. Merdeka itu loh. Jadi mimpi itu harus, energi ini harus bisa diarahkan ke arah yang tepat. Kalau tidak, kita akan konflik internal lebih luar biasa. Percayalah, karena energi kita ini sangat besar. Jadi bermimpilah besar. Dari Aceh, jasa Aceh terhadap Indonesia tak perlu disebut lagi. Saya sekitar hampir 2 bulan ini melakukan riset kecil-kecilan di kota Biren ini. 2 bulan saya melakukan riset. Dan apa hasilnya? Saya menemukan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Sejarah. Nah, kota Biren adalah pusat konsentrasi militer terbesar Republik Indonesia pada masa revolusi. Ini kota Biren, bukan Banda Aceh, bukan Sidi, bukan Breda. Konsentrasi militer terbesar di Indonesia adalah Biren. Biren. Saya punya data-data yang saya kumpulkan selama 2 bulan ini. Kita punya 3 lapangan terbang. Kita punya konsentrasi. Saya potret itu gedung-gedung militer yang masih sisanya walaupun tembok atau lantai itu sekitar daerah Bumi sana. Itu memang camp-camp militer. Dan Biren mengirimkan rakyatnya, orang Biren, pasukan militer waktu itu. Indonesia kan kumpul di sini, Soekarno juga pernah ingat dari sini ya. Mengirim ke Medan. Medan itu dalam sejarah Belanda datang lagi, agresi militer kedua. Ya. Siapa yang berangkat memerangi Belanda ke sana? Orang Biren. Mungkin kakek nenek kita. Ini tanpa saya menafikan dari kampung lain ya. Artinya bisa jadi lebih banyak dari sini. Dan menang perang loh. Di Medan kita memenangi perang Medan area. Itu sejarah militer Republik Indonesia. Saya kira harus masuk itu dalam sejarah militer Republik. Kita keturunan itu kawan-kawan. Jadi jadi kisah patriotik Aceh itu sebetulnya berada pada puncak-puncak kejayaan. Nah, saya nggak habis pikir kalau misalnya dari pemuda partai Aceh tidak berani bermimpi liar, bermimpi misalnya ya jadi Presiden Republik Indonesia, kenapa enggak gitu loh? Jadi menteri kan, ya kan? Atau jadi orang penting lainnya, menghiasi TV-TV, bosan juga ya tampang orang lain itu kan. Kalau orang Aceh kayaknya enak dipandang ya, kecuali saya mungkin. Betul, sosok Aceh itu harus hadir. Kerinduan itu saya kira juga ada di orang non Aceh. Mereka rindu sebenarnya orang Aceh ini kelihatannya gimana ya? Ini contoh yang tepat nggak kira-kira ya? Kurang katanya. Kita gabung lah ya. Awal-awal Republik ini berdiri, ya, orang Aceh itu berada, penulis-penulis penting dari Aceh banyak sekali. Ulama-ulama besar ya dari Aceh,
pesantren besar sini, orang kirim orang ke sini untuk belajar agama. Hari ini nggak ada lagi. Ada yang hilang semangat bahwa kita ini punya dapat bakal DP lagi panen. Memang betul, seperti kita udah nggak percaya diri, nggak ada lagi. Padahal faktanya kita hebat. Dan belum lama itu hilang. Nah, maksud saya gini, pemuda Partai Aceh berani bergabung dalam Partai Aceh harus punya misi itu. Jangan melulu melihat Aceh. Di sini ruangnya terlalu sempit. Anggota dewan cuma berapa kursi sih di Biren, DPRK cuma berapa kursi sih di Aceh, gubernur 1, bupati 1. Kenapa nggak memandang Indonesia yang luas? Misalnya jadi bupati di Maluku, jadi bupati di Nusa Tenggara, atau gubernur di Jakarta. Nggak kalah juga kita sama Ahok kan? Nggak kalah kita sama Anies. Kita harus tampil kawan-kawan, ini terutama kawan-kawan muda ya, harus berani tampil. Kita punya itu, bismillahnya untuk lagi-laginya lah. Bismillah yang halal. Bismillah itu energi besar. Jadi harus ditempatkan pada sesuatu yang besar. Walaupun kita dulu di Biren, kota kecil, kadang-kadang materi, melabi-labi coba dulu jadi enggak. Anda lewati, betul itu ya kerja awal ini. Materi. Sebetulnya kita juga materi dalam kepemimpinan, dalam regenerasi. Materi aja ini. Siapa? Kita nggak bisa berharap orang lain seperti menunggu godot, menunggu sesuatu yang nggak jelas akhir dan mungkin nggak datang. Kita sendiri, kalian sendiri, pribadi kalian sendiri ini, termasuk saya. Ini bukan memanasi untuk kemudian bersikap liar, tidak. Kita harus mampu bekerja, berbuat secara sistematis, terukur. Jadi menurut saya, ketika mimpi itu tidak ada, ya mundur saja dari pemuda Partai Aceh. Jadi maaf, harus punya mimpi besar. Jangan kita selalu internal konflik capek. Ada yang menanya nggak? Coba nanya. Ya, nanya. Ini saya sebetulnya mengambil alih. Biar suasana hidup aja ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam. Saya langsung berpertanyaan. Mungkin ini adalah pertanyaan saya. Saya pertama kali mengikuti diskusi ini. Saya mau bertanya kepada Bang Hendra mengenai kekerasan HAM di Aceh. Ini perlu saya catat tahun, hari dan tanggal yang terjadi kekerasan, salah satunya di Bukit Angsa, kedua Simpang Kagara, ketiga Rumah Gedung, keempat Tengku Batakia, dan kelima Jambu Pokok, keenam ulama kita Ahmad Dewi di Aceh Timur, dan ketujuh Arab Muda. Dan satu lagi, kemarin saya pernah dibicarakan oleh rekan-rekan wartawan tentang sosok Siti yang sama sekali tidak saya kenal dan tidak pernah saya dengar nama ini. Itu perlu kami catat dari pemuda Partai Aceh. Mungkin ada kegiatan-kegiatan atau menyambut diskusi seterusnya. Ini penting ya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebulan setelah itu. Sebulan setelah itu ada ketemu sosok mayat yang mulai keluarga dianggaplah sebagai sosok almarhum Jafar Sidik. Kalau kevokalannya, ya katanya, karena risiko kevokalan terjadi memang risikonya seperti itu. Kok saya biasa menyebut pada senior-senior yang bergerak visual dan saya sebenarnya saya takut rasa hilang. Mereka punya satu nyawa lagi, nyawa pertamanya sudah hilang pada konflik. Tapi selama dengan sama disini satu nyawa lagi. Kawan-kawan yang bekerja pada isu konflik bisa mati saat itu. Saya sedikit memberitahukan sebenarnya untuk kasus Aceh, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sudah melakukan penyidikan pro justisia terkait dengan 5 kasus pelanggaran HAM Aceh. 1 kasus Manggataan, 2 kasus Jamu Kuku, 3 rumah gedung, 4 bumi flora, yang kelima adalah pengiriman paksa di Bulan Meriah. Dari 5 kasus itu, yang sudah sangat menunjukkan progres adalah 2 kasus, kasus Jamu Kuku dan kasus Manggataan. Kenapa saya belum progres? Karena 2 kasus itu sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Karena ada mekanisme di undang-undang kita untuk proses penyelidikan dan penyidikan HAM itu dilakukan oleh Komnas HAM. Setelah selesai diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk prosesnya. Cuma lagi-lagi politik hukum kita yang tidak menjawab dengan baik. Sebenarnya kalau untuk penyelesaian pelanggaran HAM itu masa lagi yang dibutuhkan. Cuma agak sulit dapatnya. Keseriusan dan niat baik pemerintah. Memang benar kalau kita lihat programnya nawacitanya Jokowi, cerita Jokowi kan, itu ada memasukkan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dalam nawacita. Tapi lagi-lagi itu hanya sebatas dokumen yang tidak bisa bergerak kemana-mana. Karena lagi-lagi saya mengatakan, saya tetap mengingatkan kita sudah ada proses di Aceh. Mari kita sukseskan. Mari kita sama-sama. Dan saya sangat yakin prosesnya kayak itu tidak akan terlalu sempurna juga. Tapi di tengah plus minus yang ada, di tengah segala kekurangan yang ada, mari kita sama-sama kita support dan kita perbaiki. Barangnya sudah ada, mesinnya sudah ada. Bagus tidak bagus tergantung kita. Kalau kita isi order deal bagus, kita isi minyak dengan bagus, karena kadang-kadang mesinnya isi pertama kita isi premium kan nggak mungkin juga. Ya. Atau mesin solar kita isi premium sama juga. Tapi itu yang butuh keselarasan itu. Supaya kita tahu bensin apa yang mesti kita isi. Butuh kerjasama di internal yang sangat baik. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Masih ada yang ingin bertanya? Kira-kira masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, kita akhiri acara kita hari ini. Gimana? Masih ada yang bertanya? Oke, sebenarnya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Pojok sana. Hari. Yang duduk katanya. Nyanyi lah sekarang ini, nyanyi lah. Oke, ada lagi ya. Oke, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula acara diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan ikut menyukseskan acara hari ini. Harapan kita semoga pemerintah segera mengusut tuntas pelanggaran HAM masa lalu, termasuk menuntaskan kasus kematian munir. Karena merupakan kasus pelanggaran HAM terhadap munir sama dengan merupakan sejarah Aceh dan Indonesia.
saya rasa itu saja. Saya selaku moderator sekaligus mewakili panitia pelaksana kegiatan ini undur diri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.